Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Seisen Cerberus. Di suatu tempat terdapat seorang wanita yang kini sedang diikat untuk dijadikan tumbal. Orang-orang yang ada di sekitarnya lalu mulai melakukan ritual untuk memanggil naga iblisnya. Hingga tak lama setelah memulai ritualnya, naga iblis itu akhirnya datang. Namun ternyata orang-orang tersebut bukanlah ingin menumbalkan wanita itu, melainkan mereka sengaja menjebak naga iblisnya untuk mengurungnya. Seorang pria bernama Yoji kini mengeluarkan alat pusaka sihirnya, begitu pula dengan wanita yang bernama Manami dan anaknya bernama Hito. Yoji lalu membacakan mantra sihirnya agar ketiga alat itu bisa menyegel naga iblisnya. Akan tetapi karena naga iblis itu terlalu kuat, membuat alat sihir mereka pun hancur. Dan naga iblis tersebut langsung saja menyerang Hito. Hal itu pun membuat Hoji segera mengeluarkan sihirnya untuk memberikan segel kepada naga iblis dan anaknya. Namun hal tersebut membuat naga itu menghancurkan mereka semua. Beberapa tahun kemudian, Hito yang masih hidup kini telah tumbuh dewasa. Saat itu ia telah tiba di sebuah kota yang juga sedang kedatangan seorang pedagang senjata bernama Nobuka. Para warga kota pun senang karena Nobuka menghamburkan uang untuk mereka. Di sisi lain, Hito kini pergi melihat isi kota dan menemukan seseorang yang sedang menjual sebuah lencana. Namun seorang anak bernama Tomite datang mencuri lencana itu. Akan tetapi, ia langsung saja ditangkap dan akan dihabisi. Untungnya, Hito menghentikannya dan memberikan uang kepada penjual itu sehingga Tomite dilepaskan. Tomite pun marah karena Hito ikut campur dengan urusannya. Padahal ia sengaja melakukan hal itu untuk mengalihkan perhatian orang-orang agar teman-temannya bisa mencuri barang-barang lainnya. Tomite kemudian mengambil lencana itu sebagai ganti ruginya karena Hito sudah menggagalkan rencananya. Namun Hito ternyata membutuhkan lencana itu dan akhirnya mengejar Tomite untuk mengambilnya. Tomite dan teman-temannya pun tidak terima sehingga mereka memutuskan untuk mengambil kembali lencana itu secara paksa. Di sisi lain, pria bernama Ginu dan temannya Palupa kini telah sampai di kota itu juga. Mereka ternyata sedang mencari Hito karena sudah membawa perbekalan mereka untuk 1 bulan. Sementara itu, Nobuka kini sedang bertemu dengan penguasa kota tersebut. Nobuka ingin agar penguasa itu menjual semua batu sihir kepadanya. Akan tetapi, pria itu menolaknya karena itu akan membuat kekacauan. Nobuka pun menawarkan akan memberikan pria itu keuntungannya, sebab ia sekarang memiliki kristal sihir Grantola yang bisa ia gunakan untuknya. Pria itu pun akhirnya setuju karena batu sihir itu memang bisa memberikannya banyak keuntungan. Namun tiba-tiba saja seseorang mengambil kristal tersebut. Untungnya salah satu pengawal Nobuka yang bernama Salu dengan cepat langsung menangkap pencurinya. Sementara itu Hito kini sedang dikejar oleh Tomite dan teman-temannya. Akan tetapi walau terus mengejarnya, Tomite masih tak bisa menangkapnya. Hingga salah satu temannya pun terjatuh, untungnya Hito berhasil menangkapnya. Beberapa teman Tomite yang lainnya kemudian datang melaporkan bahwa teman mereka telah ditangkap oleh Nobuka dan akan dieksekusi. Tomite pun akhirnya berhenti mengejar Hito dan bergegas pergi. Esok paginya, Tomite dan teman-temannya kini datang melihat eksekusi temannya. Mereka pun tak bisa melakukan apapun sebab temannya itu dijaga ketat oleh pengawal Nobuko. Mereka pun tak bisa melakukan apapun sebab temannya itu dijaga ketat oleh pengawal Nobuka. Tak lama kemudian, Hito pun datang dan mengatakan bahwa ia yang akan menyelamatkan temannya itu. Hito lalu maju dan mulai melawan para pengawal dari Nobuka. Akan tetapi, ia tak bisa melawan semua penjaga itu karena pedang yang ia pakai ternyata pedang kecil sehingga tak bisa melukai penjaganya. Saat Hito dikepung, tiba-tiba Ginu dan Palupa datang membantu Hito, yang mana mereka berdua ternyata adalah pengawal dari Hito. Salu yang kesal akhirnya menggunakan kristal sihirnya, yang mana hal itu membuat Hito teringat kalau kristal sihir itu adalah milik ayahnya. Salu pun kemudian menyerang mereka dengan sihirnya. Namun sihirnya itu ternyata bisa ditangkis begitu saja. Yang mana sihir Salu ditangkis oleh naga iblis yang akhirnya telah bangkit kembali. Hito yang melihat naga iblisnya
kembali mengingat kejadian masa lalunya yang membuat ia tersulut amarahnya. Ia pun tanpa pikir panjang langsung saja menyerang naga iblisnya. Akan tetapi naga iblis tersebut dengan mudahnya menghajar Hito. Naga iblis itu kini mulai mengamuk dan merusak alun-alun kota. Hingga Salu pun menyuruh para bawahannya untuk terus menembak naga iblisnya. Tembakan mereka itu ternyata mengarah juga kepada Hito dan hal yang tak diduga pun terjadi. Yang mana naga iblis ternyata melindungi Hito dari serangan para bawahan Salu. Setelah mengamuk di alun-alun, naga iblis itu akhirnya pergi dari kota tersebut. Sementara Hito yang masih pingsan kini telah dibawa ke tempat Tomite. Ginu pun menceritakan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, orang yang berusaha menyegel naga iblis itu adalah ayah dan ibu Hito. Hanya saja saat itu mereka tidak mampu melakukannya walau sudah dibantu 100 penyihir elit. Bahkan waktu itu, ayah Hito juga sudah menggunakan kristal sihir Grantola. Tak lama kemudian, Hito akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia pun langsung saja ingin mengejar naga iblis yang telah pergi. Namun Ginu berusaha menenangkan Hito agar sebaiknya ia beristirahat terlebih dahulu. Tomite juga menambahkan bahwa dengan kekuatan Hito yang sekarang pastinya tidak akan bisa mengalahkan naga iblisnya. 100 penyihir elit saja tidak bisa mengalahkan naga iblis itu. Hito mengatakan kalau sebelumnya ia belumlah serius melawan naga iblisnya. Ia juga akan merebut kembali kristal sihir ayahnya, yaitu Grantola. Karena dengan kristal sihir itu, ia pasti bisa mengalahkan naga iblisnya. Untuk itu, ia ingin agar mereka segera pergi mencari keberadaan Nobuka. Di sisi lain, Nobuka ternyata telah meninggalkan kota tersebut. Sementara Salu yang masih ada di kota itu, kemudian mencoba menghubungi Nobuka. Ia mempertanyakan mengapa Nobuka meninggalkannya sendirian di kota itu. Nobuka mengatakan agar Salu harus mencari anak yang telah dilindungi oleh naga iblis. Lalu Hito dan yang lainnya memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Akan tetapi, para penjual di kota itu ternyata menolak mereka untuk makan di tempatnya. Sebab Hito dan teman-temannya telah membuat kekacauan di kota itu. Menurut Ginu, sepertinya itu semua karena mereka melawan Nobuka. Yang mana Nobuka pastinya memiliki pengaruh di kalangan pedagang yang ada di kota tersebut. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Elin datang menawarkan bantuan untuk mereka. Ia pun membawa mereka ke sebuah tempat yang bisa menerima mereka untuk makan. Saat tengah makan, Hito dibuat terkejut oleh Elin sebab Elin ternyata mengetahui siapa ayahnya. Namun Elin yang tidak ingin membuat masalah kemudian pergi dari tempat itu. Pemilik warung tersebut lalu memberitahu mereka untuk membayar tagihan Elin juga. Hal itu pun membuat Palupa marah karena ia sebelumnya mengira kalau Elin bekerja di tempat itu. Ia akhirnya memutuskan kalau mereka tidak boleh tidur di penginapan dan sebaiknya tidur di luar saja. Sebab uang yang ia punya sekarang sudah menipis. Mereka akhirnya pergi bermalam di tempat Tomite untuk sementara. Yang mana Tomite pun mengizinkan mereka bermalam di tempat itu, tapi hanya 1 malam saja. Esoknya, ketika terbangun, Ginu ternyata sudah menyiapkan mereka sarapan. Dan setelah sarapan, mereka kini mulai menyusun rencana berikutnya. Hito ingin agar mereka bergegas mengejar Nobuka. Namun itu ditentang oleh Ginu sebab kemampuan Hito saat ini masihlah belum cukup. Ia ingin agar Hito sekarang fokus meningkatkan kemampuannya terlebih dahulu. Untuk itu, mereka harus tinggal di kota tersebut sementara waktu sambil mereka juga mengumpulkan persiapan untuk bertualang. Tomite lalu memberitahu mereka bahwa ia tidak mengizinkan mereka lagi untuk tinggal di tempatnya. Akan tetapi, Hito memberitahunya kalau Ginu akan memasak setiap hari. Hal itu membuat Tomite akhirnya mengizinkan mereka tinggal karena ia menyukai masakan Ginu. Hito kini mulai melakukan latihan dengan melawan para slime. Ginu pun menyuruh Palupa untuk mengawasi Hito sementara ia akan pergi mencari monster. Namun tiba-tiba naga pasir pun datang mendekati mereka. Dan ketika Hito menyerang naga pasirnya, dari dalam mulut naga pasir itu keluar seorang wanita. Wanita itu lalu menyuruh naga pasirnya untuk pergi serta memperkenalkan dirinya bernama Sayato. Sayato memberitahunya bahwa ia ingin ikut bersama dengan Hito kemanapun ia pergi. Hingga tak lama kemudian,
Gino pun datang dan terkejut melihat Hito yang sedang bersama dengan seorang wanita. Namun Pallupa dan Hito berusaha menjelaskan bahwa Sayato adalah wanita yang keluar dari seekor naga. Menurut Pallupa, sepertinya Sayato adalah seekor monster. Gino pun menyarankan agar mereka sebaiknya tidak berurusan dengan wanita seperti itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Sayato secara diam-diam di gurun tersebut. Namun setelah berada di kota, Hito terlihat masih memikirkan wanita itu. Tomite pun menanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh Hito. Hito mengatakan kalau sepertinya wanita yang mereka temui di gurun pasir itu sedang kesepian. Ia merasa kalau wanita itu sama seperti dirinya. Di sisi lain, Salu dan para bawahannya kini sedang menanyai beberapa warga kota tentang keberadaan Hito. Akan tetapi, mereka semua sama sekali tidak mengetahui keberadaannya. Salu pun memutuskan untuk meminta kepada cermin ajaibnya agar menunjukkan di mana keberadaan Hito. Namun cermin tersebut ternyata sama sekali tidak bisa menunjukkannya dan seolah seperti terhalang oleh sesuatu. Sementara itu Nobuka kini sedang menghubungi semua anggotanya yang ada di berbagai kerajaan. Ia ingin agar mereka menyebarkan isu bahwa naga iblis telah bangkit kembali. Dengan begitu, para warga pasti akan ketakutan dan mencari perlindungan. Untuk itu ia ingin agar mereka juga memperbesar produksi batu sihirnya, serta menciptakan senjata baru karena para raja pasti akan mencari senjata yang bisa melawan naga iblis. Di sisi lain, Sayato kini telah berhasil menemukan keberadaan Hito. Mereka pun mempertanyakan bagaimana bisa Sayato menemukan lokasi mereka. Sayato mengatakan bahwa dimanapun Hito berada, maka ia juga pasti akan berada di situ. Hito akhirnya meminta kepada Tomite agar mengizinkan Sayato juga tinggal di tempat itu. Tomite pun tidak mempermasalahkannya dan langsung mengizinkannya. Esoknya, Pallupa dan Kinu pergi menjual monster yang sebelumnya mereka dapatkan. Sementara Hito dan Sayato kembali ke gurun untuk melanjutkan latihannya. Namun ketika sedang beristirahat, tiba-tiba saja para monster slime-nya pergi, yang mana ternyata monster serigala kini telah muncul di tempat itu. Dengan penuh keyakinan, Hito pun menyuruh serigala itu menyerangnya. Serigala tersebut langsung saja menyerangnya dan mengalahkan Hito dengan sekali serangan saja. Hito yang belum menyerah kemudian kembali berniat menyerang serigala itu. Dan tanpa sengaja, ia pun berhasil mengalahkan serigala itu dengan memukul kepalanya. Setelah itu, ia lalu membawa serigala tersebut ke pasar dan menjualnya. Hito kecewa dengan uang yang ia dapatkan karena menurutnya itu terlalu sedikit. Padahal itu adalah uang pertama yang ia dapatkan sendiri. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria yang akan dibawa oleh penjaga kota. Hito yang tidak bisa membiarkan hal itu kemudian berusaha menghentikan mereka. Akan tetapi dari belakang, penjaga lainnya pun datang menghajarnya sehingga membuatnya pingsan. Hito akhirnya dibawa juga untuk dijadikan tahanan. Saat tersadar, ia melihat kalau ia juga kini telah berada di dalam penjara. Pria itu pun memberitahunya bahwa mereka akan dijadikan pekerja tambang. Dan biasanya orang yang dimasukkan ke dalam pekerja tambang tidak akan bisa kembali lagi. Hito lalu berusaha menyemangati mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut. Ia pun menunjukkan lencana yang ia beli sebelumnya. Namun mereka semua malah tidak tahu dengan arti lencana itu. Hito akhirnya menggunakan lencana itu untuk membuat sebuah lubang. Sementara itu Tomite kini sedang berusaha masuk ke dalam istana melalui jalan rahasia. Akan tetapi ia tiba-tiba saja terkejut sebab Sayato ternyata ada di belakangnya. Lalu penguasa kota yang sedang berada di ruangannya mencoba memeriksa buku kasnya yang ada di berangkasnya. Namun ia terkejut ternyata bukunya sudah hilang. Yang mana Tomite dan Sayato sudah mengambil bukunya. Tiba-tiba dari belakang mereka dan dari atas muncul penjaganya yang langsung menangkap Tomite. Akan tetapi untungnya dari luar, Gino dan Pallupa sudah tiba sehingga mereka langsung saja mengancam penguasa kotanya. Tomite pun kemudian mengambil kembali buku kas itu dan juga mereka kini membebaskan Hito dan yang lainnya. Esoknya, ketika sedang sarapan, Gino memberitahu Hito bahwa kali ini Hito harus serius dalam melakukan latihannya. Untuk itu saat Hito latihan, Gino akan mengawasi dan mendampinginya, serta tidak boleh ada orang lain lagi ketika mereka sedang latihan.
Setelah selesai sarapan, mereka berdua kemudian pergi ke tempat latihannya. Sementara Sayato yang akan ikut dihentikan oleh Hito yang menyuruhnya untuk menunggu. Lalu saat Sayato sedang berjalan-jalan di pasar, Elin pun menegurnya serta mengatakan bahwa ia akan mengajak Sayato ke tempat yang menyenangkan. Yang mana Sayato pun langsung mengikutinya dan pergi ke tempat tersebut. Ketika mereka sampai di tempat itu, ternyata tempat itu adalah permandian air panas. Namun tempat itu dikabarkan bisa menyembuhkan luka apapun. Di tempat tersebut juga ternyata ada Salu yang sedang mandi. Elin yang mengetahuinya kemudian berusaha menghentikan Sayato yang hampir saja memberitahu Salu kalau Hito adalah temannya. Sementara itu Hito yang sedang berada di gurun kini kesal karena lagi-lagi ia harus latihan melawan slime. Padahal sekarang naga iblis telah bangkit, tapi mereka masih berdiam diri di kota itu. Gino menjelaskan bahwa sekarang Hito tak akan bisa melawan naga iblis tersebut. 100 penyihir elit saja tak bisa melawan naga iblis, apalagi Hito yang kekuatannya sekarang berada di level rendah. Hito pun marah karena Gino menghina kemampuannya. Ia akhirnya melawan Gino agar bisa membuktikan kemampuannya. Ia akhirnya melawan Gino agar bisa membuktikan kekuatannya. Namun berapa kali pun Hito menyerangnya, ia sama sekali tak bisa melawan Gino. Hingga akhirnya Hito yang mengayunkan pedangnya dengan kuat kini langsung ditebas oleh Gino. Bersamaan dengan itu, Tomite dan Palupa pun datang serta melihat kejadian tersebut. Gino menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir karena Gino akan membawa Hito pergi berendam di permandian penyembuhan. Sementara itu, di daerah perjalanan menuju permandian air panas ternyata telah dijaga oleh pengawal Salu karena mereka yakin Hito dan yang lainnya akan datang ke tempat itu. Benar saja, Hito dan yang lainnya kini telah sampai di tempat tersebut. Di sisi lain, Salu dan yang lainnya kini menyadari kalau ada orang lain di permandian tersebut, yang mana itu adalah Gino yang sedang berusaha menyembuhkan Hito. Dia pun memberitahu mereka bahwa sebenarnya ia sengaja melukai Hito karena sudah tahu kalau di sekitar kota ada permandian penyembuhan luka. Di tempat itu juga terdapat monster yang nantinya mereka bisa jadikan uang. Saat Hito telah sadar, Salu yang memiliki telinga tajam kini yakin kalau Hito ada di tempat itu. Ia akhirnya memberikan kode kepada para pengawalnya untuk segera membangunkan monsternya. Hingga tak lama kemudian, monster itu akhirnya bangkit. Salu pun menyuruh monsternya itu untuk menyerang dan menangkap Hito. Akan tetapi, karena monster itu tak bisa dikendalikan, membuat monster tersebut malah menangkap Sayato serta menangkap dirinya. Hito dan yang lainnya akhirnya menyadari kalau Sayato ada juga di tempat itu. Mereka pun kini berusaha menyelamatkan Sayato dengan menghabisi monster tersebut. Setelah mengalahkan monsternya, mereka kini menjualnya di kota. Dengan menjual monster itu, mereka mendapatkan uang yang banyak. Sebab monster mereka itu dibeli oleh beberapa pejabat istana yang menyukai makanan daging monster. Karena telah memiliki uang yang banyak, Gino pun kini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun sebelum itu, Hito meminta agar Gino membelikannya sebuah sirah. Palupa menolak permintaan dari Hito karena sirah tersebut memiliki harga yang mahal dan itu bisa menghabiskan uang mereka. Sementara itu, Tomita dan teman-temannya kini sedang bersedih karena Hito akan meninggalkan mereka. Makanan yang mereka makan nantinya juga mungkin tidak akan enak lagi karena Gino juga sudah pergi. Esoknya, ketika akan pergi, Hito pun mengucapkan perpisahan kepada mereka. Akan tetapi, saat itu Tomite tidak datang mengucapkan salam perpisahan. Hingga tak lama kemudian, Tomite pun muncul dan mengatakan bahwa ia akan ikut bersama mereka. Ia ingin membantu Hito mendapatkan kristal sihir Grantola, sehingga mereka nantinya bisa mengubah dunia ini yang sedang tidak baik-baik saja. Lalu ketika mereka telah meninggalkan kota, ternyata Elin juga sudah menunggu mereka. Elin meminta untuk ikut bersama mereka dan ia akan menunjukkan di mana keberadaan Nobuka. Karena Elin memiliki petanya, Hito pun langsung saja menerima Elin untuk ikut bersama mereka. Lalu ketika sudah jauh berjalan, dari atas ada seekor burung yang sedang mengikuti mereka. Yang mana burung tersebut ternyata dikendalikan oleh Nobuka yang kini telah mengetahui keberadaan dari Hito. Sementara itu Hito dan yang lainnya terus saja berjalan.
Mereka pun melewati tebing yang curam serta jalan yang berliku. Hingga akhirnya mereka pun kini sampai di pinggir hutan. Tiba-tiba saja burung yang sebelumnya mengawasi mereka kini langsung menyerang mereka. Dengan cepat Hito maju menghadang burung tersebut. Akan tetapi ia dengan mudahnya dikalahkan. Untungnya Ginu berhasil memukul mundur burung tersebut. Ginu kemudian mengatakan agar mereka sebaiknya berkemah di dalam hutan. Karena di dalam hutan burung sebesar itu akan sulit menyerang mereka. Malamnya, mereka kini mulai menyiapkan makan malamnya. Namun Ginu merasa khawatir dengan Sayato yang juga belum kembali. Padahal ia hanya menyuruh Sayato untuk pergi mengambil air saja. Hito akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Sayato. Akan tetapi yang ia temui malah Elin yang sedang berada di pinggir danau. Elin memberitahu Hito kalau Sayato berada di sebelah danau. Namun sebelum Hito pergi mencari Sayato, ia pun mempertanyakan mengapa Elin mau ikut dengan mereka. Sebab Hito sendiri memiliki tujuan hanya untuk mengambil kembali kristal sihir Grantola. Elin mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu Hito saja. Karena yang ia tahu, kristal sihir itu bisa memperbaiki keadaan dunia sekarang. Di sisi lain, Nobuka kini sedang bertemu dengan para kliennya. Ia pun menawarkan beberapa senjata yang sudah ia buat. Namun para kliennya itu meminta senjata yang lebih kuat lagi. Sehingga Nobuka pun kini mengeluarkan senjata terbarunya. Para kliennya pun sangat senang melihat senjata terbarunya dan langsung saja membelinya. Setelah itu Nobuka juga bertemu dengan kliennya yang lainnya melalui cerminnya. Yang mana kliennya itu juga membeli senjata terbaru dari Nobuka. Tak lama kemudian, Salu akhirnya telah datang menemui Nobuka. Nobuka pun marah karena Salu gagal menjalankan perintahnya. Untuk itu ia akan memberikan salah satu burungnya agar bisa mengawasi Hito. Nobuka pun memperingati Salu kalau ia tidak boleh gagal lagi. Karena jika gagal, maka Salu tidak akan diizinkan bertemu dengannya lagi. Esoknya, Salu akhirnya menggunakan burung itu untuk mencari keberadaan Hito. Dan setelah menemukannya, ia serta bawahannya langsung saja berpindah lokasi. Yang mana mereka berpindah dengan sihir teleportasi dan tepat berada di depan Hito. Salu yang sudah kesal kini menggunakan sihirnya dan memanggil 3 golemnya. Hal itu sama sekali tidak membuat Hito takut. Ia pun memberitahu Ginu kalau ia akan melawan Salu, sementara golem itu akan dilawan oleh Ginu. Saat mereka maju menyerang, Palupa dan yang lainnya kemudian bergegas mencari tempat yang aman. Akan tetapi, Elin tiba-tiba saja menghilang. Lalu Hito yang mencoba menyerang Salu dengan mudahnya dikalahkan. Sebab Salu mengeluarkan sihir petirnya yang langsung membuat Hito tak bisa bergerak. Sementara itu Ginu tidak bisa membantu Hito sebab ia dihalangi oleh golem tersebut. Ia pun berusaha melawan golem itu hingga berhasil mengalahkan salah satunya. Di sisi lain, Palupa kemudian menggunakan sebuah kartu untuk memanggil seseorang. Yang mana dengan bantuan orang itu, Palupa serta Sayato dan Tomite kini berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Lalu Salu yang kesal kemudian terus saja menyiksa Hito hingga mematahkan pedangnya. Ginu yang kini telah berhasil sampai di tempat Hito dan akan menyerang malah dihentikan oleh Salu. Dengan sihirnya, Salu pun mengikat Ginu dan berniat akan menghabisinya. Hito yang sudah terpojok tiba-tiba saja berubah menjadi seperti monster yang buas. Ia pun langsung saja menyerang semua bawahan Salu dan menghabisinya. Sementara itu Salu yang ketakutan melihat keadaan Hito kini berusaha melarikan diri. Hito yang mencoba mengejar Salu tiba-tiba saja berhenti dan kembali seperti semula. Dengan begitu, Salu pun berhasil melarikan diri menggunakan sihir teleportasinya. Saat tersadar, Hito melihat ada seseorang yang datang ke arahnya. Ia pun bergegas bersembunyi untuk mengecek orang tersebut. Ketika orang itu melewatinya, ternyata ia adalah Nobuka. Hito yang ingin menghentikannya tak bisa berbuat apa-apa sebab saat itu tubuhnya sedang kelelahan. Di sisi lain, Palupa dan yang lainnya kini telah kembali lagi. Mereka pun terkejut melihat kondisi Ginu yang sudah babak belur. Sayato kemudian menggunakan sihirnya untuk menyadarkan Ginu dan menanyakan di mana keberadaan Hito. Ginu pun bergegas memeriksa ke bawah
untuk melihat kondisi Hito. Namun mereka semua terkejut karena kondisi di bawah telah acak-acakan serta Hito juga sudah menghilang. Sementara itu Nobuka kini sedang bertemu dengan kliennya. Ia pun bersiap menunjukkan senjata barunya kepada kliennya itu. Yang mana Nobuka ternyata dengan alat barunya itu, ia berhasil menggabungkan antara orc dan manusia. Hal itu pun membuat kliennya senang karena hanya Nobuka saja yang bisa melakukan itu. Nobuka memberitahunya bahwa ia nantinya akan menyiapkan pasukan yang lebih kuat lagi. Hito ternyata masih mengikuti Nobuka dan kini keluar dari persembunyiannya serta mendekati Nobuka. Ia pun menantang Nobuka untuk bertarung dengannya. Namun Hito yang mencoba menyerang Nobuka malah dengan mudahnya dikalahkan. Nobuka akhirnya menangkap Hito dan membawanya. Sementara itu, Ginu dan yang lainnya masih merasa heran dengan kekacauan yang disebabkan oleh Hito. Tiba-tiba Elin kini muncul sehingga membuat Palpa marah sebab Elin sudah meninggalkan mereka. Lalu Ginu pun melihat ada jejak dari Hito dan kemudian mengikutinya. Mereka pun menemukan monster yang sebelumnya telah digabungkan oleh Nobuka. Menurut Ginu, monster tersebut sepertinya telah dihabisi oleh bawahan Nobuka. Dan ia yakin kalau Hito pasti sudah ditangkap oleh Nobuka. Di sisi lain, Salu kini datang menemui Nobuka dan melaporkan misinya. Ia mengatakan kalau Hito itu bukanlah orang yang lemah dan memiliki kekuatan aneh. Akan tetapi Nobuka menjelaskan bahwa Salu tidak perlu khawatir karena menurutnya Hito tidaklah kuat serta mudah dikalahkan. Setelah itu Nobuka pergi menemui Hito yang kini sedang diikat. Nobuka pun mengeluarkan beberapa alat untuk memaksa Hito berbicara. Nobuka mengatakan bahwa ia hanya ingin tahu apa sebenarnya hubungan Hito dengan naga iblis. Hito pun mempertanyakan mengapa Nobuka sangat menginginkan naga iblis. Nobuka menjelaskan bahwa jika naga iblis mengacau, maka dunia pasti butuh senjata. Dan semakin banyak senjata, maka uangnya juga pasti akan semakin banyak. Ketika Nobuka akan mulai menyiksa Hito, tiba-tiba kliennya yang sebelumnya datang mengeluh kepadanya. Sebab pelayan yang diberikan kepadanya itu menyebut dirinya adalah seorang nenek. Nobuka yang tidak bisa membiarkan kliennya marah, akhirnya menunda untuk menyiksa Hito. Setelah Nobuka pergi, Hito kemudian mengeluarkan lencananya. Dengan lencananya itu, ia mulai memotong tali yang mengikatnya. Sementara itu Dr. Bonte yang merupakan pembuat senjata-senjata dari Nobuka mencium adanya aroma Sayato. Ia lalu mengambil alatnya dan mencari aroma tersebut hingga ia pun sampai di tempat Hito sedang ditahan. Hito yang sedang berusaha melarikan diri kemudian berpura-pura kembali duduk. Bonte lalu menanyakan mengapa aroma Hito sangat mirip dengan Sayato. Hito mengatakan kalau Sayato adalah temannya dan saat ini mereka sedang terpisah. Hito juga menambahkan kalau Sayato sangat tertarik dengan suara jantungnya. Ketika Bonte memeriksa suara jantung Hito, ia pun langsung menyadari sesuatu. Lalu ketika Hito telah selesai memotong talinya, ia kemudian langsung saja mencekik Bonte. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak dirasakan oleh Bonte. Hito pun memberitahu Bonte bahwa ia harus keluar dari tempat itu karena jika tidak, Nobuka akan menyiksanya dan itu akan membuat Sayato sedih. Bonte akhirnya memberikan sebuah ramuan yang bisa langsung mengantarkan Hito ke tempat Sayato berada. Benar saja, saat Hito meminumnya, ia langsung menghilang dan muncul di tempat Sayato. Tak lama kemudian, Nobuka pun datang mengecek Hito dan terkejut karena melihat Dr. Bonte. Ia pun mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Dr. Bonte. Dr. Bonte menjelaskan bahwa ia sudah membiarkan Hito pergi sebab Hito mengenal Sayato. Nobuka sebenarnya sangat marah, tapi sekarang ia tak bisa menghukumnya karena masih membutuhkannya. Sementara itu Hito dan yang lainnya kini bersembunyi di sebuah tambang. Hito pun menjelaskan apa yang terjadi kepadanya, di mana ada seorang pria tua yang telah menyelamatkannya dan orang tersebut mengenal Sayato. Orang itu juga terkejut sewaktu mendengar jantungnya. Dan orang itu mengatakan kalau jantung Hito bukanlah miliknya. Mendengar hal itu, Ginu pun kini menyadari sesuatu. Ia pun mengatakan apa yang selama ini menjadi dugaannya. Sepertinya
perkataan orang itu ada hubungannya dengan naga iblis. Sebelumnya, sewaktu berada di kota, naga iblis berusaha melindungi mereka. Hal itu pun selalu membuatnya bertanya-tanya mengapa bisa terjadi. Kemungkinan ada sebuah resonansi antara Hito dan naga iblis itu, yang mana terdapat sebuah tanda di tubuh Hito dan itu juga terdapat di tubuh naga iblis. Dengan kata lain, jantung Hito sekarang bukanlah miliknya dan mungkin saja jantungnya itu adalah milik dari naga iblis. Jadi jantung Hito sepertinya sudah ditukar dengan jantung naga iblis. Sepertinya saat itu naga iblis bukanlah melindungi Hito, melainkan hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Jika dugaannya ini benar, mungkin saja 10 tahun yang lalu ayah Hito sudah menukar jantung mereka karena telah putus asa. Itu juga menjelaskan kekuatan aneh yang muncul pada Hito saat ia melawan Salu, yang mana kekuatannya itu adalah milik naga iblis dan pemicunya adalah kemarahan yang besar sehingga mengubahnya menjadi naga untuk sementara waktu. Hito pun sangat terkejut dengan perkataan dari Ginu, sebab ia berpikir jika ia mati, maka naga iblis juga akan mati, begitu juga sebaliknya. Untuk itu jika ia ingin balas dendam, maka ia juga harus siap mati. Ginu dan Palupa kemudian berusaha menghibur Hito yang sedang syok. Palupa mengatakan bahwa selama 10 tahun ini, Ginu telah mempelajari sihir demi Hito. Itu semua ia lakukan agar bisa mengetahui tentang naga iblis. Jadi Hito tidak perlu bersedih karena semua itu hanyalah dugaannya saja. Mendengar perkataan Palupa, seketika perasaan Hito langsung berubah dengan cepat. Ia pun kini kembali bersemangat dan mengatakan akan mencari kristal sihir Grentola, karena dengan kristal itu ia akan mengganti kembali jantungnya dengan naga iblis. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Namun seperti biasa, Elin kini menghilang lagi dan tak tahu kemana perginya. Lalu mereka pun kini tiba di sebuah desa yang telah hancur. Akan tetapi Tomite merasa heran karena sumur di desa itu masih bagus. Sepertinya desa itu telah dihancurkan oleh sesuatu. Ginu kemudian menyuruh Tomite untuk memeriksa desa itu sebelum mereka memutuskan akan bermalam di desa tersebut. Ginu yang sedang berkeliling melihat keadaan desa itu tiba-tiba saja teringat dengan masa lalunya, yang mana dulunya desanya telah dihancurkan dan orang tuanya pun harus tewas. Sementara itu Tomite yang sedang memeriksa keadaan menemukan beberapa mayat dan dari atas muncul seekor monster yang menyerangnya. Ia kemudian bergegas melarikan diri dan memberitahukan mereka. Saat Hito melihat monster itu, ia pun menyadari kalau monster itu adalah buatan dari Nobuka, yang mana Nobuka telah menyatukan orc dan manusia. Monster itu kini berusaha menyerang mereka. Untungnya Ginu dengan sikap menghentikannya. Akan tetapi monster itu ternyata bisa menghindari serangan Ginu dan membalasnya. Hito kemudian berusaha mengeluarkan wujud naganya. Namun walau sudah mencobanya, ia tetap saja tidak bisa mengeluarkannya. Sehingga Ginu dengan cepat datang menghentikan monsternya dan langsung menghabisinya. Di sisi lain, Elin ternyata pergi menemui Salu dan meminta untuk bertemu dengan Nobuka. Ketika bertemu dengan Nobuka, Elin memberitahukan bahwa jantung Hito itu bukanlah jantungnya melainkan jantung naga iblis. Setelah memberitahukan itu, Elin pun meminta bayarannya atas informasi yang ia berikan. Nobuka kemudian memberikan sebuah benda kepada Elin sebagai bayarannya. Setelah Elin pergi, Nobuka memanggil Salu dan memberikan perintah agar ia ingin Salu harus segera menghabisi Hito. Di sisi lain, Hito dan yang lainnya kini telah sampai ke kota selanjutnya. Palupa pun menyarankan agar mereka sebaiknya mencari tempat penginapan terlebih dahulu. Namun ketika telah mendapatkan tempat untuk bermalam, Palupa ingin agar mereka makan di dalam kamar saja untuk menghemat uang mereka. Setelah itu Hito beserta Ginu dan Sayato pergi mencari pedang untuk Hito. Hito pun mencoba beberapa pedang yang ada di tempat itu hingga akhirnya Ginu menemukan pedang yang cocok untuknya. Lalu setelah mereka pergi dari tempat itu, tak lama kemudian Elin juga mendatangi toko tersebut. Elin membeli sebuah anak panah yang bisa digunakan untuk menghabisi monster. Sementara itu Hito dan yang lainnya kini telah berada di kamar, yang mana saat itu Tomite sangat senang karena seperti biasa
makanan yang dibuat oleh Ginu sangatlah enak. Lalu Hito pun memberitahu mereka kalau pria yang menyelamatkannya sebelumnya itu menyuruhnya agar ia segera menemui dokter yang bernama Theo. Ginu dan Palupayang mendengarnya merasa terkejut sebab dokter Theo adalah dokter ayah Hito. Sayato pun juga memberitahu mereka kalau dokter Theo adalah temannya. Palupa dan Ginu pun menjadi bingung karena Sayato ternyata mengenal dokter Theo. Namun menurut Tomite, bagaimanapun juga mereka harus tetap bertemu dengan dokter Theo agar mereka bisa mendapatkan informasi baru. Ginu pun memutuskan kalau tujuan mereka selanjutnya adalah menemukan dokter Theo sebelum mereka menuju ke tempat Nobuka. Namun tiba-tiba saja beberapa gedung di kota tersebut meledak. Ginu pun bergegas bangun dan memakai perlengkapannya. Gedung-gedung tersebut meledak ternyata disebabkan oleh sosok bayangan yang datang menyerang. Hito yang sudah mengambil pedangnya kemudian mengajak Ginu masuk ke dalam kota untuk memeriksanya. Ketika melihat bayangan itu, Hito pun menyadari kalau itu adalah naga iblis. Naga iblis pun terus saja menghancurkan rumah-rumah yang ada di kota tersebut. Bahkan naga iblis juga menyerap orang-orang masuk ke dalam bayangannya. Hito yang melihatnya kemudian berusaha menyelamatkan orang-orang tersebut. Akan tetapi Ginu menghentikannya karena menurutnya itu berbahaya. Naga iblis pun kemudian menyerang mereka dan menyerap kaki Ginu. Sementara itu, Sayato yang akan pergi membantu Hito dihentikan oleh Tomite dan Palupa. Namun Sayato tetap memaksa pergi karena menurutnya yang menyerang mereka bukanlah naga iblis. Di sisi lain, Hito yang mencoba membantu Ginu terkejut sebab tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan, yang mana ternyata itu adalah perbuatan dari Salu. Sebelumnya, Salu sudah diberikan sebuah benda oleh Nobuka. Benda tersebut dibuat oleh Dr. Bonte yang bisa memunculkan monster kelaparan. Lalu Sayato yang mencoba mendekati Hito kini harus terkena serangan monsternya. Untungnya mereka masih bisa selamat dari ledakan itu. Nobuka yang sedang melihat keadaan tersebut melalui cerminnya kemudian menyuruh Dr. Bonte untuk memperhatikan Hito. Sementara itu Salu yang sudah mendapatkan perintah untuk menghabisi Hito kini mulai mengeluarkan sihirnya untuk menghabisinya. Hito pun berusaha menahan serangan yang dilancarkan kepadanya. Dr. Bonte yang melihatnya menyuruh Nobuka untuk menghentikannya sebab itu akan menghabisi Hito. Namun Nobuka ternyata sengaja menyuruh Salu untuk menghabisi Hito karena ia ingin memancing naga iblis keluar. Hito yang sudah terpojok akhirnya mengeluarkan wujud naganya, yang mana itu membuat Palupa dan yang lainnya akhirnya melihat wujud naga Hito. Salu yang ketakutan kini mundur dan berlindung di belakang para bawahannya. Salu pun takut dengan intimidasi yang dikeluarkan oleh Hito, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk mundur dengan sihir teleportasinya. Sementara Ginu yang sedang terjebak kini berhasil diselamatkan oleh Elin dengan menggunakan busur panah yang ia beli sebelumnya. Ginu pun bergegas pergi menyelamatkan Hito yang kini sedang berhadapan dengan naga iblis yang telah muncul. Akan tetapi Hito malah menyerang Ginu dan membuatnya terluka. Naga iblis itu akhirnya kembali menghilang ke dalam bayangan. Sementara Hito yang telah kembali sadar terkejut melihat Ginu yang sudah terluka di depannya. Setelah dirawat, Ginu akhirnya sadar sehingga membuat mereka senang. Namun Sayato mengatakan kalau ia tidak bisa menyembuhkan luka Ginu. Jika terus dibiarkan, maka Ginu tak lama lagi akan tewas. Hito pun meminta maaf kepada Ginu karena sudah menyerangnya dan membuatnya terluka. Ginu memberitahu Hito kalau ia tidak perlu memikirkannya, sebab saat itu Hito sedang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia juga ingin agar Hito tidak bergantung kepada kekuatan naga iblis itu, karena menurutnya jika nantinya Hito terus menggunakannya, maka Hito tak akan bisa kembali ke wujud normalnya lagi. Untuk itu, mereka harus segera menemui Dr. Theo dan menanyakan tentang hal tersebut. Ginu yang masih merasa kesakitan kini harus terbaring kembali. Palupa kemudian memanggil gadis yang sebelumnya dan menanyakan tentang obat Ginu. Namun obat yang ia tawarkan itu sangat mahal karena terbuat dari herbal yang langka. Palupa akhirnya menolak untuk membelinya karena ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu Elin pun muncul lagi dan memberitahukan mereka letak dari tanaman herbal, yang mana tanaman herbal itu mereka bisa cari di hutan yang tidak jauh dari kota mereka sekarang.
Hito yang mendengarnya langsung saja pergi mencari herbal itu. Beberapa saat kemudian, Elin datang memberitahu mereka kalau keadaan Ginus semakin memburuk. Lupa pun mengatakan bahwa saat ini mereka hanya bisa berharap kepada Hito, sebab mereka juga tidak bisa kembali ke kota sebelumnya untuk membawanya ke permandian penyembuhan. Karena jaraknya yang terlalu jauh dan bisa saja Ginu tewas di jalan. Tomite lalu memberitahu mereka bahwa ia sudah memperhatikan Sayato selama ini dan Sayato sama sekali belum makan. Menurutnya itu sangatlah aneh, apalagi tempat mereka selalu saja ketahuan oleh Salu. Ia yakin sepertinya Sayato itu berhubungan dengan Nobuka. Namun Palupa mengatakan kalau saat ini mereka tidak perlu memikirkan itu, apalagi mereka tidak memiliki buktinya, sehingga sekarang mereka lebih baik fokus kepada Ginu terlebih dahulu. Di sisi lain, Hito dan Sayato kini telah sampai di hutannya. Mereka pun kini mulai mencari tanaman herbal itu hingga tiba-tiba muncul seekor monster dan mencoba menyerang mereka. Hito pun berusaha mengarahkan mereka untuk menghindari monster itu dan melarikan diri. Dan setelah cukup jauh berjalan, Hito akhirnya melihat tanaman herbalnya. Saat akan mencabutnya, tiba-tiba saja tanahnya bergerak naik ke atas, yang mana ternyata tempat tumbuh herbal itu berada di punggung seekor monster kura-kura. Sementara itu Elin yang sedang menunggu kedatangan Hito kemudian memberitahu mereka bahwa Nobuka sebenarnya sangat menginginkan naga iblis. Ia telah memonopoli 3 kerajaan besar dengan rumor naga iblis. Ia memberitahu mereka bahwa salah satu kerajaan sudah menangkap naga iblisnya, sehingga 3 kerajaan itu kini mulai memesan banyak senjata dan sirah kepada Nobuka. Akibatnya, permintaan batu sihir menjadi semakin banyak. Dengan banyaknya senjata yang dibuat oleh Nobuka, tidak lama lagi peperangan akan terjadi. Untuk itu mereka harus segera pergi ke tempat Nobuka dan merebut kristal sihir Grantola yang dipegang oleh Nobuka. Di sisi lain, Hito kini sedang berusaha mencabut tanaman herbal itu. Akan tetapi ia sangat kesulitan sebab monster kura-kuranya terus saja bergerak. Untungnya Hito bisa bertahan di atas dan akhirnya berhasil mencabut herbalnya. Lalu Hito pun bergegas kembali dan memberikan herbal itu kepada Ginu. Dengan cepat, efek dari herbal itu langsung membuat Ginu kini sehat kembali. Di sisi lain, Tomite memakai alat dari Elin yang sebelumnya ia dapatkan dari Nobuka, yang mana alat tersebut ternyata bisa digunakan untuk menghubungi di tempat yang jauh. Tomita pun kini mengetahui kondisi teman-temannya dan kotanya yang sedang tidak baik-baik saja. Ia kemudian masuk dan memberitahukan kepada mereka kalau kotanya sekarang sudah sekarat. Banyak pria yang dipaksa bekerja dan pasokan makanan juga sudah berkurang. Untuk itu, ia ingin agar mereka harus segera mendapatkan kristal sihir Grantola. Esoknya, mereka kini melanjutkan perjalanannya untuk mencari Dr. Theo. Mereka pergi ke pegunungan yang dikabarkan tempat tinggal dari Dr. Theo. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Dr. Theo mendatangi mereka. Seketika, Ginu dan Palupa langsung bersujud serta memperkenalkan diri mereka kalau mereka adalah bawahan dari ayah Hito. Dr. Theo lalu melihat Sayato dan langsung menyapanya sebab mereka berdua memang ternyata berteman. Setelah itu mereka kemudian pergi ke tempat Dr. Theo tinggal. Ginu pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepada Hito dan meminta saran dari Dr. Theo. Dr. Theo kemudian mengeluarkan kekuatan sihirnya yang begitu besar, sehingga membuat mereka semua terkejut dan menyadari kalau Dr. Theo adalah seorang penyihir. Mereka pun menanyakan apa yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dr. Theo. Dr. Theo menjelaskan kalau itu adalah api pelahap jiwa yang biasa digunakan oleh naga iblis. Namun itu hanyalah tiruannya saja, sehingga tidak akan berpengaruh kepada mereka. Ia juga telah mendengar apa yang terjadi kepada orang tua Hito, yang mana telah banyak jiwa juga yang dilahap oleh naga iblis tersebut. Untuk itu, ia sama sekali tidak memiliki saran ataupun solusi terkait apa yang terjadi kepada Hito. Hito lalu menanyakan mengapa Dr. Theo tidak ikut bergabung dengan orang tuanya melawan naga iblis. Padahal, kalau dilihat ia adalah seorang penyihir yang hebat. Dr. Theo mengatakan tak akan ada yang bisa dilakukan untuk mengalahkan naga iblis itu. Bahkan penyihir hebat pun mustahil bisa mengalahkannya. Lalu Dr. Theo pun menawarkan untuk mengajari Hito cara menggunakan sihir. Hito pun menolak
karena ia hanya ingin berlatih pedang saja. Namun Ginu memberitahunya mungkin saja dengan berlatih sihir, Hito akan bisa mengendalikan wujud naganya. Mereka akhirnya memulai pelatihan sihirnya. Namun sebelum itu, Dr. Theo menyuruh Ginu untuk mencarikan daging monster. Sedangkan Tomita dan Elin diperintahkan untuk mengambilkannya air. Pelatihan Hito pun kini dimulai, yang mana Dr. Theo menyuruh Hito untuk mengikuti garis yang ia buat. Ia juga menyuruhnya untuk mengepalkan kertas serta melemparkan kerikil. Hal itu membuat Hito kesal dan meminta agar dilatih berpedang saja. Dr. Theo akhirnya menunjukkan teknik pedang sihir. Ia lalu menyuruh Hito untuk melakukannya juga, dan betapa terkejutnya ia karena Hito menunjukkan adanya sedikit goresan. Namun Hito tidak menyadarinya dan merasa kalau itu hanyalah latihan sia-sia. Sementara itu Elin kini sedang menggunakan alatnya untuk mendengarkan informasi, yang mana menurut teman-temannya kalau ketiga kerajaan kini telah siap dengan senjatanya masing-masing. Peperangan sudah tak bisa dihentikan lagi dan bisa terjadi kapan saja. Malamnya mereka kemudian makan bersama dengan masakan yang dibuat oleh Ginu. Dan setelah yang lainnya tertidur, Dr. Theo lalu memberitahu Ginu bahwa Hito sebenarnya tidak memiliki bakat dalam berpedang. Hito memang bisa menggunakan pedang, tapi Hito sebenarnya memiliki kekuatan sihir yang besar. Hito memiliki bakat yang langka dalam sihir serta kekuatan yang menakjubkan. Manusia biasa tidak akan bisa menahan kekuatan dari jantung naga iblis, tapi Hito bisa menahannya. Itu dikarenakan ia memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Sebelumnya, ketika ia sedang melatih Hito, tanpa Hito sadari ia hampir saja menghabisinya. Untungnya, Dr. Theo menggunakan sihir pertahanan sehingga ia bisa menghindari sihir Hito. Dr. Theo juga menambahkan kalau Hito dan Sayato itu saling berpasangan sehingga mereka berdua itu harus tetap bersama. Esoknya, Dr. Theo kembali melakukan latihan seperti itu, yang mana latihan tersebut kembali membuat Hito kesal dan berhenti melakukannya. Dr. Theo akhirnya mengatakan agar Hito menyerangnya dengan sihirnya dan jika bisa melukainya maka Hito akan lulus. Hito pun mengatakan kalau ia tidak bisa menggunakan sihir, tapi karena ia ingin segera mengakhiri latihannya, ia akhirnya menyerang Dr. Theo. Namun walau tidak ada yang terjadi, Dr. Theo pun tetap meluluskan latihan Hito. Setelah itu, mereka akhirnya melanjutkan lagi perjalanannya. Dan ketika mereka telah pergi, Dr. Theo langsung tertunduk karena ternyata sebelumnya ia telah berusaha menahan sihir Hito. Padahal ia sudah menggunakan pertahanan yang kuat, tapi Hito masih bisa menembusnya. Sementara itu Hito yang sedang berjalan tiba-tiba saja diserang oleh burung Nobuka. Untungnya Ginu dengan sigap langsung menghabisi burung tersebut. Seketika suara Nobuka terdengar dari alat Elin sehingga mereka pun kini menyadari kalau Elin ternyata adalah pengkhianat. Ginu kemudian meminta penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh Elin. Namun Elin mengatakan kalau ia tidak akan membuat alasan sebab pekerjaannya memang adalah seorang makelar informasi. Dan ia juga sudah sering menjual informasi tentang mereka kepada Nobuka. Mereka yang kesal akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Elin. Akan tetapi Elin memperingati mereka untuk berhati-hati melewati gurun itu, sebab gurun tersebut sangat sulit ditaklukkan. Di sisi lain, Salu kini sedang bersiap melakukan sesuatu. Namun saat itu, pengawalnya meminta agar Salu tidak melakukan hal tersebut. Yang mana Salu ternyata akan bersatu dengan monster peliharaannya. Salu yang sangat percaya dengan Nobuka kini tidak peduli lagi dengan dirinya dan tetap ingin bersatu dengan monsternya. Sementara itu Hito dan yang lainnya kini terus saja berjalan melewati gurun pasir itu. Mereka pun kini melewati malam pertama di gurun pasir itu dengan hawa yang dingin. Akan tetapi esoknya ketika melanjutkan lagi perjalanannya, Palupa pun terjatuh di sebuah lubang. Yang mana di lubang itu terdapat seekor monster yang akan memakannya. Untungnya Elin datang dengan melemparkan tali sehingga Palupa kini bisa selamat. Setelah menyelamatkan Palupa, Hito pun berterima kasih kepada Elin dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun Elin memberitahu mereka
bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari gurun itu tanpa dirinya. Jika mereka terus berada di gurun itu, mereka bisa saja bernasib seperti monster yang sudah menjadi tengkorak di sebelah mereka. Dengan terpaksa, mereka akhirnya harus mengikuti Elin. Lalu ketika telah jauh berjalan, tiba-tiba saja badai gurun datang, yang mana badai tersebut kini membuat mereka harus terpisah. Elin dan Palu Payang bersama kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Karena menurut Elin, yang lainnya juga pasti akan berpikir seperti itu. Ginu dan Tomite kini terdampar bersama. Tapi Tomite kini dalam keadaan kurang sehat dikarenakan mengalami dehidrasi. Begitu pula dengan Hito yang bersama dengan Sayato, yang mana Hito juga kini telah mengalami dehidrasi. Sayato akhirnya memutuskan melepaskan semua pakaiannya dan menjemur badannya. Dengan begitu, keringat di tubuhnya pun keluar dan air keringatnya itu ia berikan kepada Hito. Di sisi lain, Ginu yang sedang berjalan kini berhasil menemukan Palupa dan Elin. Elin pun memberitahu mereka kalau di dekat mereka terdapat sebuah mata air. Untuk itu ia ingin agar mereka segera berjalan mencari mata air tersebut. Setelah jauh berjalan, mereka akhirnya menemukan mata air itu dan langsung saja masuk ke dalamnya. Sementara itu Hito yang telah sadar lalu melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi dari kejauhan, ia melihat ada sesuatu yang mendekati mereka. Yang mana ternyata itu adalah Salu yang kini muncul dengan wujud barunya. Salu kemudian langsung saja menghajar Sayato dan membawa Hito pergi dari tempat itu dengan sihir teleportasinya. Saat tersadar, Hito ternyata sudah berada di tempat Nobuka. Hito pun langsung mengeluarkan pedangnya dan bersiap menyerang Nobuka. Namun ketika mendekati Nobuka, Hito pun menyadari kalau Nobuka juga ikut dalam penyerangan naga iblis 10 tahun yang lalu. Nobuka akhirnya menceritakan bahwa ialah sebenarnya yang menggagalkan mereka menyegel naga iblis. Saat naga iblis akan disegel, ia pun menembak ayah Hito dari belakang, sehingga kekuatan dari ayah Hito melemah dan segel naga iblis menjadi rusak. Naga iblis yang marah akhirnya mengeluarkan api pelahap jiwa yang membuat semua orang di tempat itu tewas. Ia bisa selamat karena berhasil mengambil kristal sihir Grantola, sehingga tubuhnya pun terlindungi dari api pelahap jiwa. Di sisi lain, Elin dan yang lainnya kini memutuskan untuk mencari Hito. Elin pun menggunakan alatnya untuk mencari suara Hito dan Sayato. Ketika mendengar suara Sayato, mereka pun bergegas menuju sumber suaranya. Namun saat sampai di tempat itu, terlihat hanya ada Sayato sendirian yang sedang memukul batu dengan tongkatnya itu. Ginu pun mengatakan kalau itu adalah drum set yang merupakan suara berisik untuk memanggil seekor naga keluar. Benar saja, tak lama kemudian seekor naga akhirnya muncul mendekati Sayato. Naga itu pun langsung saja memakan Sayato, yang membuat Ginu panik dan bergegas menyerang naganya. Akan tetapi, Sayato pun menghentikannya dan memberitahu mereka kalau naga itu adalah temannya. Dan naga itu juga akan mengantarkan mereka pergi ke tempat Nobuka. Mereka akhirnya naik ke naga tersebut dan terbang menuju keberadaan Nobuka. Namun ketika mereka sampai di kastil Nobuka, tiba-tiba saja sebuah tombak meluncur menyerang naga itu. Saat terjatuh, mereka bergegas menyembunyikan dirinya sehingga para penjaga berpikir kalau itu hanyalah naga liar. Lalu tak lama setelah itu, Dr. Bonte datang mencari Sayato. Ia pun mengajak Sayato untuk pergi ke ruangannya. Ginu dan yang lainnya pun bergegas mengikuti Dr. Bonte melalui sihir teleportasinya. Ketika berada di ruangannya, Dr. Bonte mengatakan kalau Sayato adalah anaknya, yang mana Sayato bukanlah manusia, melainkan hanyalah boneka sihir. Hal itu pun membuat mereka terkejut dan kini mengerti mengapa Sayato selama ini tidak pernah makan. Dr. Bonte memberitahu mereka kalau sebenarnya yang selamat dari tragedi 10 tahun yang lalu bukan hanya Ginu dan Hito saja, melainkan Nobuka juga selamat dan mendapatkan kristal sihir yang ditetesi oleh darah dari naga iblis. Dengan kristal itu, Dr. Bonte mendapatkan perintah dari Nobuka untuk menciptakan prajurit yang kuat. Akan tetapi Dr. Bonte memiliki keinginan lain, yaitu menciptakan Sayato. Namun ciptaannya itu malah ditentang oleh Nobuka yang menyuruhnya untuk membuangnya.
Semenjak hari itu, Sayato pun akhirnya pergi dan bertemu dengan Hito. ヒーローの心臓の音は人のものではない。心臓と入れ替えられたんです。なんと Dr. Bonte sebenarnya masih merasa heran mengapa Sayato bisa terpikat dengan suara jantung Hito. Ginu pun memberitahunya kalau itu sepertinya karena jantung Hito adalah jantung naga iblis. Sayato tercipta dari kristal sihir naga iblis, sehingga mereka berdua pun secara tidak langsung saling terhubung. Sayato lalu menanyakan di mana keberadaan Hito karena ia akan pergi menyelamatkannya. Namun Dr. Bonte ingin agar Sayato tidak perlu mencari Hito, sebab sebentar lagi peperangan akan terjadi dan mereka sebaiknya melarikan diri saja. Sayato pun menolak untuk mengikuti Dr. Bonte dan memilih untuk pergi menyelamatkan Hito. Mereka akhirnya mulai mengelilingi kastilnya untuk mencari Hito, hingga mereka pun sampai di sebuah ruangan yang memiliki kristal sihir raksasa. Tiba-tiba dari belakang kristalnya muncul Hito yang sedang diancam. Hito pun menyuruh mereka untuk pergi karena itu adalah jebakan. Ketika Sayato mendekati Hito, dengan cepat Salu langsung menghajar Hito. Ia kemudian mengirim mereka ke dataran Balbagoa yang merupakan dataran tempat untuk menyegel naga iblis 10 tahun yang lalu. Salu pun menjelaskan kepada mereka bahwa saat ini peperangan akan segera dimulai. Ketika kerajaan sudah bersiap dengan pasukannya masing-masing, Nobuka akan menciptakan monster baru yang lebih kuat dari naga iblis, dan ia akan mengujinya dengan melawan ketiga pasukan kerajaan. Lalu ketika bulan telah tertutup, Nobuka pun kini menyegel kastilnya, yang mana ternyata ia sengaja melakukan hal itu untuk menarik aura negatif dari para bawahannya. Salu kemudian meminta agar Nobuka mengeluarkannya dari kastil itu. Akan tetapi Nobuka tidak meresponnya, sehingga membuat Salu kesal, sebab selama ini ia sudah melakukan semua perintah Nobuka dan ia kini akan dijadikan tumbal. Dr. Bonte lalu datang memberitahu mereka kalau mereka tidak akan bisa keluar karena bola yang menyegel kastil itu membuat mereka tidak bisa menggunakan sihir. Untuk itu mereka harus mencari cara melubangi bola segel itu. Tubuh Dr. Bonte pun menjadi kempes karena ternyata itu hanyalah bonekanya saja. Tubuh yang aslinya kini berada di Balbagoa dan bersiap menyerang Nobuka. Namun dengan sekali serangannya saja, Nobuka berhasil melumpuhkan Dr. Bonte. Nobuka kemudian mengubah Sayato dengan kristal darah yang ada di tubuh Sayato. Ia pun langsung menyuruh Sayato untuk menyerang Hito. Di sisi lain, Palpa kemudian mencoba menghubungi gadis yang sebelumnya. Ia meminta agar gadis itu melubangi bola penyegelnya dan ia akan membayar berapapun uang yang ia minta. Palpa, Tomite dan Elin akhirnya mengeluarkan semua uangnya, sehingga gadis itu pun langsung melakukan serangan dan berhasil melubangi bola segelnya. Mereka kemudian bergegas keluar dengan bantuan Salu. Sementara itu, Hito kini telah berubah menjadi mode naganya dan siap menyerang. Bersamaan dengan itu, Ginu dan yang lainnya juga telah sampai di Balbagoa. Namun ketika Ginu akan menolong Hito, ia malah diserang oleh Salu. Sementara itu Sayato yang sedang bertarung dengan Hito kini berhasil menangkapnya. Lalu ketika Sayato akan menghabisi Hito, naga iblis akhirnya keluar. Nobuka pun senang karena ia kini berhasil memancing naga iblis keluar. Ia kemudian segera menyiapkan alatnya dan mengeluarkan kristal sihir Grentola, yang mana Nobuka ternyata bukannya ingin menangkap naga iblis, melainkan ia ingin membuat kekuatan yang baru, yaitu ia akan menyatu dengan naga iblis. Nobuka pun kini berhasil melakukannya dan kini mendapatkan kekuatan yang besar. Hito lalu menyerang Nobuka, tapi Nobuka yang sudah memiliki kekuatan baru malah menangkap Hito dan mulai menyiksanya. Elin pun segera membangunkan Dr. Bonte dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Dr. Bonte memberitahukan agar mereka mematikan segel yang ada di 3 pilarnya, serta mengeluarkan kristal sihir Grentola. Dengan begitu, energi yang diserap tidak akan terkendali. Mereka bertiga kemudian bersiap di posisinya dan langsung mematikan pilarnya. Seketika, energi yang dihisap dari kastil Nobuka pun hancur sehingga membuat Nobuka kesakitan. Namun semua itu ternyata sudah terlambat karena Nobuka tidak terpengaruh lagi dengan hal tersebut. Ia kemudian mengeluarkan api pelahap jiwa sehingga menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Hito yang berada tepat di dekat Nobuka berhasil selamat karena mendapatkan perlindungan dari Sayato.
Namun, Nobuka yang melihatnya merasa kesal dan langsung saja menghabisi Sayato. Ia mengambil kristal naga yang ada di tubuh Sayato dan menghancurkannya. Hito pun sangat marah dan langsung memotong tangan Nobuka. Ia kemudian menusuk Nobuka sehingga membuatnya terluka parah. Nobuka pun terkejut karena Hito bisa melukai tubuh naganya. Ia merasa kalau Hito sepertinya bukanlah orang biasa. Setelah Nobuka tewas, naga iblis akhirnya muncul kembali. Mereka pun kini bingung bagaimana cara mereka untuk mengalahkan naga iblis. Hito lalu berniat untuk menusuk jantungnya sendiri agar naga iblis bisa tewas bersamanya. Namun ia mengingat kata-kata dari Dr. Theo yang memberitahukannya tentang pedang sihir. Ia kemudian meminta kristal sihir Gerentola dan membuat pedang sihirnya. Dengan begitu, ia pun kini bisa menghabisi naga iblis dan mengambil jantungnya. Hito lalu memberikan jantungnya itu kepada Sayato sehingga membuat Sayato akhirnya hidup kembali. Mereka pun kini melihat kalau ketiga pasukan kerajaan telah mundur. Yang mana itu semua ternyata adalah perbuatan dari Elin yang memberitahukan ketiga kerajaan tersebut. Ia memberitahukan kalau apa yang terjadi ini merupakan ulah dari Nobuka. Setelah itu mereka kemudian memakamkan Dr. Bonte. Hito lalu memberitahu mereka untuk bersiap karena perjalanan mereka baru saja dimulai. Ia ingin agar mereka melanjutkan perjalanannya untuk memperbaiki dunia ini.